Kiprah Jati. Abu Roto. Terima kasih. Selamat berjumpa penonton Dama TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu sebagaimana biasa. Ucapan kita damai sejahtera. Semua makhluk di jagat raya ini. Yang baru terdengar tadi itu suatu musik yang di barat sana namanya sudah barang tentu afternoon music atau muni sore, the sound of afternoon ya, afternoon sound. Jadi suara waktu sore memang asik sekali. Kebetulan kita berada di dalam suatu tempat dan tempat ini kerjasama antara kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang satu adalah Inkompas. Inkompas itu bekerja sama anak-anak muda untuk menggalang persatuan dan kesatuan antar multikultural. Dan yang kedua kita ada nuansa seni. Bercorak ragam gambar ini menunjukkan bahwa memang kita bermacam-macam kultur, budaya yang terisi di dalamnya beragam. Itulah kerjaan kita dan kita berada di suatu tempat Dewan Kesenian Malang. Tepuk tangan. Oleh karena itu para penonton Dama TV yang kami muliakan, kelihatannya memang sedikit tapi tokoh-tokoh semua ini. Ada dari lembah Kalimantan sana, ada yang dari Sumatera, ada dari Nusa Tenggara Barat, Timur, bahkan ada juga dari profesionalisme bidang keahlian, keartisan, yaitu Persatuan Artis Nusantara atau Indonesia yang disebut Parvi. Ada yang dari Parvi Pasuruan, Mojokerto, lalu Surabaya ada juga, lalu Malang juga ya. Tepuk tangan untuk rekan-rekan kita. Dan dalam hal ini yang akan kita rembuk adalah apa manfaat dan kegunaan keragaman budaya. Rugi atau untung? Mari biar adik-adik kita yang mempunyai negeri ini yang bicara. Dan mari kita cermati, kita mulai saja dari yang ada di sebelah kanan saya ini. Ini adalah Nanda Irul dari Inkompas Indonesia. Ini asli Malang bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Asalnya dari Ponorogo ya? Ya, dari 17 tahun saya di sana. Di sini karena interaksinya sesama mahasiswa dan cendekiawan-cendekiawan sehingga timbullah satu inisiatif, satu pemikiran-pemikiran bahwa keragaman merupakan modal dasar, mungkin begitu yang akan disampaikan. Yang kedua adalah Mas Ari, itu Inkompas Indonesia, mahasiswa hubungan internasional dari UB, Universitas Brawijaya. Dan yang sebelah paling kanan adalah Mas Hamka, Inkompas Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Malang ya. Asalnya dari Toraja. Waduh, saya kalau begitu mendengar Toraja pengen meloncat ke sana. Ya, seluruh Indonesia itu Sabang Merauke sudah, Toraja yang belum. Bu kalau pulang di Cangking saya. Siap. Ya, mulai dari masih dulu ya. Ya. Nanda masih sehingga mempunyai inisiatif membayangkan suatu multicultural yang ada di negeri kita ini. Apa sih alasannya? Monggo. Awalnya sih ketika saya sama teman-teman yang tergabung di Inkompas Indonesia ini dulunya pernah terlibat kegiatan yang namanya Journey of Understanding. Itu salah satu
kegiatan multikultural yang dilaksanakan di Inggris sana. Waktu itu tahun 2009 semua beberapa alumni dari kegiatan Journey of Understanding itu berkumpul, dan ini kenapa tidak kita lanjutkan di Indonesia? Hal yang sudah kita mulai di luar negeri sana, yang itu istilahnya multicultural, tapi skopnya antar negara-negara, kenapa tidak kita bawa ke Indonesia yang jumlah etnis, jumlah keragamannya jauh lebih banyak daripada negara-negara lain kayak gitu. Jadi dan toh negara kita udah mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika yang mewakili keberagaman Indonesia itu, dan ya kami ingin mewujudkan hal itu gitu. Demikian, itu alasannya tepat sekali. Jadi memang seni dan ilmu itu tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Seni bukan milik golongan, bukan milik kelompok, demikian juga ilmu pengetahuan. Jadi kalau Mas Irul ini dari London sana, dari Inggris, melihat bangsa di dunia ini, kata Nairul itu di Indonesia lebih multi lagi. Kenapa tidak kita daya gunakan kemultian itu? Kurang lebih begitu ya. Dan ternyata tidak berkhayal aja, Nairul sudah bergerak. Nah sekarang pada Mas Ari mendukung organisasi sosial itu punya khayalan masa depan apa? Ya, terus terang awal saya gabung di Enkombas Indonesia itu saya tertarik itu karena keberagaman ya, yang seperti yang udah tadi Mas Irul katakan juga, bahwa kalau kita ini sebenarnya adalah bangsa yang kuat. Sebenarnya kita bangsa yang unik, kita tuh beda dengan yang lain, kita bukan negara dari satu homogen, kita ini berbeda-beda, ada Jawa, ada Batak, ada Aceh, ada Papua dan lain-lainnya. Itu sebenarnya kalau orang lain menganggap biasanya itulah kelemahan Indonesia saat ini, karena negaranya yang begitu luas, orang-orang yang begitu banyak, watak-watak yang berbeda, itu adalah kelemahan bagi Indonesia. Tapi di sisi lain, ya hal itu sangat salah sebenarnya. Yang paling benar itu adalah kita ini adalah orang yang unik. Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama itu karena kita terlahir sebagai bangsa yang unik. Kita mendapatkan kemerdekaan juga bukan karena diberi, kita memperjuangkan bersama-sama. Harusnya kita bisa mengambil nilai-nilai dari pahlawan-pahlawan kita dulu juga untuk membangun bangsa ini. Dan keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah kekuatan yang akan membangun bangsa ini. Iya, aduh. Orang tua terus terang aja kalau mendengar yang muda gini, sulit matinya itu loh, sulit ya. Karena bangga melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ngerti tentang negeri ini. Tapi orang tua cepat mati. Kalau yang muda-muda tuh teler aja gitu ya. Nyatanya alasannya tepat sekali. Dengan keragaman, dengan bercorak ragam itulah kita kuat. Dan ini sudah terbukti. Nah, coba sekarang kita minta alasan ini Mas Hamka ini. Oke Mas, oke. Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi, kebetulan saya senang dengan sejarah dan budaya. Keputusan saya untuk meninggalkan Sulawesi beberapa tahun yang lalu, ada 5 tahun yang lalu itu sebuah langkah yang besar bagi saya. Karena hidup jauh dari rumah berarti itu kita harus bisa beradaptasi ya. Beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, kebetulan saya suka traveling ke beberapa tempat ke Indonesia. Itu karena saya penasaran dengan budaya yang lain. Kenapa sih orang-orang umpamanya orang si A nganggap suku ini, wah itu jelek, itu orangnya kasar. Kenapa sih kita nggak coba mempelajari? Contoh ya, saya Maret depan saya mau ke Medan, mempelajari musik Batak dan tarian tortor itu, karena di pikiran saya banyak suara-suara sumbang. Kalau suku tersebut mereka itu orangnya gimana, ngomongnya keras, apa sih yang kalian bicarakan mereka keras? Kenapa kalian nggak mempelajari langsung dengan mengenal orangnya langsung ataupun langsung ke tempatnya? Nah, saya bergabung di Enkompas ini karena saya rasa cara memahami keberagaman di Indonesia ini berbeda. Mungkin kalau kita memahami dengan berdiskusi itu nggak akan ada habisnya, karena masing-masing orang
membela suku mereka sendiri atau mendukung suku mereka sendiri. Kenapa kita nggak cari persamaan yang ada di dalam suku masing-masing dan kita bangun bersama untuk Indonesia yang lebih bagus ke depannya. Gitu ya. Aduh. Yang disampaikan tadi itu sebenarnya materinya S3. Karena tidak bicara, memang kalau kita bicara masalah sains, masalah pelajaran pendidikan secara formal itu harus rasional dan harus tertata dengan rapi. Tetapi kalau ilmu pengetahuan di dunia ini semua baik dan mampu menyelesaikan masalah yang tujuannya kemanusiaan. Satu, mesti tidak ada peperangan, ya. Dua, tidak ada lebih banyak yang lapar daripada yang tidak lapar, itu mesti tidak ada. Yang ketiga, mesti damai karena bumi itu untuk kita. Nah, akhirnya seperti kita. Negeri mana yang damai seperti kita? Tidak ada negeri lain. Semua diporak-porandakan oleh musuh dan bangsa itu selalu hancur. Tapi beratus-ratus tahun Portugis, Inggris, Belanda, Jepang pernah ke negeri ini. Dan negeri ini masih gagah perkasa karena anak-anaknya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang gagah dan perkasa, ya. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Begitu asik dan damai mendengarkan anak-anak kita yang bertutur. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Kita jubatan kami Bapada kita jubatan kami Bapinta biar kami sampai
Terima kasih adik-adik dan para penonton Dama TV yang kami muliakan. Demikianlah jiwa seni. Dan di muka jagat ini dalam kearifan lokal saya pikir sama. Setiap kearifan lokal dan seni tradisional selalu menggambarkan yang bersifat filosofis. Kalau kita lihat gambar tadi, di dunia itu intinya sama. Siapa yang kuat dialah yang akan menang. Tetapi dalam hal ini sebenarnya pertunjukan dari adik-adik kita dari daratan utara tadi sebenarnya tidak seperti itu gambarannya yang dibawakan oleh adik-adik dari Bujang Dara tadi itu. Kalau kostumnya jelas ini dari daratan Borneo sana atau Kalimantan yang kearifan lokalnya disebut Panjaringan ya. Nah coba bayangkan, wong wanitanya tadi semua 4, laki-lakinya cuma 2. Loh kok sampai perang? Artinya gambaran wanita tadi adalah ibu pertiwi kita. Demikian cantiknya, demikian moleknya, demikian indahnya. Begitu ada orang yang mulai serakah, bangkitlah pemuda-pemuda untuk melindungi, untuk mengamankan, menyelamatkan negeri yang tercinta itu. Inilah intisari dari pertunjukan adik-adik tadi itu. Ya. Nah, saya sekarang pengen bertanya, pengen minta pendapat dari mas-mas ini, dari tamu-tamu dan mbak-mbak ini yang dari Mojokerto. Mbak Endah, monggo, tentang keragaman budaya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya di dalam Kiprah Jati ini untuk yang kedua kali. Saya Indah Kuswantoro dari DPC Parvi Mojokerto. Kalau mengenai multikultural itu sebenarnya saya sangat memberikan satu simpati yang luar biasa kepada adik-adik mahasiswa. Sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Dan dulunya di Indonesia atau Nusantara ini kan terdiri dari berbagai multikultur yang bisa bersatu, dan Indonesia bisa merdeka juga karena kekuatan dari multikultur tadi, meskipun bersifat politik juga gitu. Tapi kenapa ini bisa dipecah belah yang dianggap satu kelemahan? Saya sangat tidak setuju sama dengan Anda, karena dengan multikultur dan juga Bhinneka Tunggal Ika itulah sebenarnya kekuatan. Karena peradaban suatu bangsa menjadi besar adalah karena seni budaya. Tapi kenapa saya melihat banyak sekarang seni budaya yang dikebiri atau tidak diperhatikan? Itu menurut saya sayang sekali kalau itu tidak kembali akan digali. Kemudian itu adalah tugas dari putra-putri bangsa sekarang yang pada era globalisasi dengan adanya masuknya maksudnya teknologi sekarang anak-anak muda cenderung menjadi individual, hanya teknologi aja, tapi lupa kepada tradisional, budaya-budaya yang dianggap kuno. Ya karena kuno inilah sebenarnya lahir anak-anak muda yang sekarang di era kemerdekaan. Saya kira itu semua berkaitan, sangat berkaitan untuk perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Tanpa kesenian, tanpa budaya, manusia yang tidak berbudaya berarti saya melihatnya tidak beradab. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Surabaya, langsung aja. Namanya Mbak Lucy. Mbak Lucy. Ya, Parvi Surabaya ya. Parvi Surabaya. Monggo, silakan. Terima kasih nih Pak Jati juga semuanya. Terus terang saya bangga di sebelah anak-anak kita ya, karena saya sebetulnya sudah berumur ya. Selama ini kalau kita kumpul para seni itu semuanya pada sepuh-sepuh memperjuangkan seni, juga sepuh-sepuh. Sekarang kita didampingi sama adik-adik kita, saya bangga di sini. Dan saya tadi melihat semuanya pada semangat. Mudah-mudahan semangatnya anak-anak muda kita ini disebarkan ke seluruh Indonesia sehingga mereka bersatu dalam kesenian ya. Dan karena saya orang Parvi, saya orang film dan tertarik sekali hal ini supaya divisualisasikan untuk film gitu loh. Jadi kita menggelora di Indonesia juga, nantinya dunia akan tahu kesenian kita, sehingga anak-anak muda ini nanti yang berjuang kalau kesenian kita ini dirongrong sama negara asing. Misalnya selama ini kan kesenian kita banyak
diakuin oleh negara-negara asing. Itu salah satunya. Dan yang kedua, saya pernah, terus terang bukan sombong, saya pernah ke Cina ya, ke Shenzhen. Itu mereka itu kesenian ini dipanggungkan dan itu seluruh dunia melihat. Lah ini alangkah bagusnya anak-anak ini yang berkembang gitu, dibikinkan semacam kayak wadah gitu, dan itu nanti kesenian berbagai macam kesenian ini didramasikan sehingga orang-orang luar kalau mau ke Indonesia itu melihat ini gitu loh, sehingga tahu oh ini loh budaya Indonesia itu ternyata luar biasa. Itu mungkin yang saya bisa sumbangsih karena saya memang berdiri di atas film ya, orang-orang film. Mudah-mudahan ini terrealisasi dan kita pikirkan bersama dengan anak-anak kita semua, adik-adik kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bagaimanapun kalau orang berjalan, semakin jauh jalannya, semakin banyak pengalamannya. Demikian juga di bidang seni, budaya seni, bukan seni budaya seni, budaya politik, budaya ekonomi. Semua kegiatan manusia sebenarnya ada di bawah naungan budaya. Untuk mengukur budaya, tadi sudah sampaikan oleh Bu Endah dari Mojokerto dan Mbak Lucy dari Surabaya, tinggi rendahnya manusia itu sebenarnya apa ukurannya? 1, seni, 2, ilmu. Seni dulu, bukan ilmu. Ilmu tinggi, seninya tidak ada, manusia itu akan hancur berantakan. Karena dia mengabdi kepada rasional ansih yang mungkin suatu saat mengandalkan instingisme, pokok paling gampang bagaimana. Nah, ada pertanyaan juga tadi di sini kelihatannya, apakah di Jawa, di Madura, di Papua ada seperti tari? Ada juga, namun bentuk dan coraknya yang lain, tapi intinya sama, dan itulah suatu kekuatan yang besar. Tadi sudah disampaikan oleh beliau berdua, bagaimana kalau ini misalnya kesenian kita itu publikan secara internasional. Sebenarnya sejak dulu sudah sangat terkenal, namun akhir-akhir ini mungkin yang tua-tua seperti saya ini mikir duit terus, tidak mikir tentang budayanya anak cucunya. Sehingga negeri ini yang ada di layar kaca yang kita lihat bertengkar dan sekali lagi bertengkar. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, oleh karena itu jangan kemana-mana, kita dengarkan terus adik-adik kita dengan semangat Kiprah Jati. Iya. Ya, demikian, dan kita sekarang pengen mendengarkan ini Pak Agus, rangkuman yang disampaikan Parvi lalu tadi itu paling tidak kehendaknya adalah bagaimana kalau seni budaya itu negara ini begitu menggo-pabrikan yang tidak tanggung-tanggung gitu. Nah, ini undang-undangnya tentang dunia perfilman andai kata ini sudah ada apa enggak kira-kira? Selamat sore pemirsa di rumah. Nama saya Agus Hartono. Begini Pak Jati, kalau undang-undang itu sudah dari tahun yang lalu ya, itu sudah dikeluarkan undang-undang perfilman, namun hingga saat ini implementasinya masih belum. Jadi maksud saya sudah tetapi belum menggigit ya. Jadi kalau betul-betul undang-undang perfilman diterapkan,
pasti ke depan film kita tidak seperti saat ini. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa sebetulnya sinias kita saat ini sedang memberikan tren bahwa dia syuting dengan setting suatu budaya di daerah. Contohnya yang baru ini di Papua itu dia teman kita membuat judulnya Di Timur Matahari. Begitu juga yang di NTT itu barusan aja judul filmnya kalau tidak salah Tanah Beta. Dan pada saat ini di Malang ya sudah seminggu ini teman-teman kita di Jakarta juga syuting film Arhodion. Itu juga mengangkat budaya kita jadi di Malang ini. Dia syutingnya di Batu. Jadi sekali lagi kalau memang betul-betul pemerintah mau mengeterapkan undang perfilman itu, pasti ke depan film kita tidak kalah maju dengan film asing. Karena para sinias kita, lebih-lebih generasi muda, sudah lain dengan generasi tua yang dulu. Begitu Pak Jati. Ya, terima kasih. Intinya adalah berkaitan dengan undang-undang tentang otonomi daerah, kemandirian daerah di bidang apapun harus bersemarak dan hidup. Intinya seperti itu. Jadi undang-undang perfilman kelihatannya juga gayung bersambut. Oleh karena itu tergantung dari dinamika dan inisiatif. Lah ini mbak kita yang ada di tengah ini kelihatannya juga mau ngomong juga nih, monggo sampaikan. Agak ke sini kalau terus ya. Namanya mbak? Ya, baik, terima kasih. Nama saya Arinda dari Universitas Negeri Malang. Begini, saya mempunyai sebuah angan-angan karena melihat fenomena saat ini bahwa beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur ada yang seni dan budayanya sudah menonjol, misalnya seperti Ponorogo dengan reoknya, dan baru-baru ini Banyuwangi yang sangat ramai, Banyuwangi sebagai kota gandrung, kemudian dan yang lain-lain. Tapi selain itu masih banyak kota-kota di Jawa Timur, kabupaten di Jawa Timur yang masih melempem begitu loh, kegiatan potensi lokal jeniusnya masih terpendam, dan pastinya di setiap kabupaten ada seni yang menciri khaskan kabupaten itu. Nah, yang saya angan-angankan adalah bagaimana jika ada program yang mengadakan pagelaran seni secara periodik, entah itu 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Nah, ini digilir di tiap kabupaten di Jawa Timur dan ini diwadahi oleh satu lembaga sosial, entah itu yang bersifat kepemerintahan atau yang swasta, dan tidak hanya sebatas pagelaran seni yang rutin diadakan saja, tapi yang paling penting adalah promosi keluarnya. Misalnya dalam artian diliput dalam acara-acara seperti ini. Jadi tidak hanya titik-titik atau kabupaten tertentu saja yang menonjol, jadi lebih sporadis begitu. Ya, terima kasih. Waduh, ada istilah yang menarik, lokal genius. Lokal itu sekelumit kelompok lokal kecil ya. Genius itu intelektual, katanya berkaitan dengan IQ. Bagaimana kita ekonominya enak kalau IQ kita jongkok. Intinya kan seperti itu. Antara lain kreativitas ekonomi salah satunya adalah mengembangkan budaya seni, sehingga karya mebel, karya yang lainnya yang berbentuk baju celana nanti pasti berkembang. Semua tidak lepas dari Mas Doni ini. Kalau tidak salah ini juara dongeng ini, monggo. Oke, perkenalan, nama saya Doni Uki dari kolektif Debu Nusantara. Jadi menurut saya kalau ngomong seni di Indonesia nggak ada habisnya deh. Mau digaruk sampai 1 juta tahun lagi pasti masih bisa. Karena bangsa kita tuh bangsa yang berkembang. Jadi nggak akan ada hal yang konstan, tapi akan ada hal yang baru terus. Menurut saya seperti itu. Karena gimana ya? Bagi saya Indonesia itu ya
beraneka ragam itu, dan disebut Indonesia tadi ya karena perbedaan itu juga. Hal yang menarik di bangsa kita itu aja. Jadi kalau dalam segala bidang seni apapun kita bisa mewujudkan hal yang baru gitu Pak. Menurut saya seperti itu aja. Ya. Jadi bagaimana generasi muda lebih bisa mengangkat lokal genius atau lokal wisdomnya kita ini. Itu aja. Ya, terima kasih. Itu Mas yang sebelah sono tadi ini mau mengeluarkan isi hati apa ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Ahmad Haki dari Madura, dari Iki Budiotomo, Kopi Semo. Jadi seperti ini, kutipan saya seperti ini. Dari beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia, dan itu tiap daerah pasti mempunyai kebudayaan. Kebudayaan tidak cuma satu. Seperti halnya kita tarik pada kalau di Madura itu sendiri yaitu seperti di tari, tidak hanya tari bahong, tidak hanya tari ini, akan tetapi banyak kebudayaan yang memang diunggulkan di Madura itu sendiri. Namun yang menjadi sub kajian bagi saya ini, apakah di Indonesia ini juga mempunyai kebudayaan untuk menyatukan beberapa kebudayaan di daerah dari beberapa daerah yang ada di Indonesia ini sendiri. Mungkin seperti itu. ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang masih ada lagi, adik-adik? Ya, ini Pak ini dari Bali atau dari Pasar? Yeah. Terima kasih. Terima kasih Pak Jati, acara Kiprah Jati. Bicara masalah persatuan kesatuan di multikultural ini, saya cuman mau mengkritik Pak. Sebetulnya anggaran di pemerintahan itu sudah ada, tapi saya melihat sekarang ini problemnya adalah oknum dewan, oknum politikus, oknum pemerintah itu memporak-porandakan organisasi-organisasi sudah ada. Padahal kalau kita tahu itu adalah organisasi yang untuk mempersatukan multikultural di Indonesia mestinya. Saya rasa itu aja kritik saya. Jadi dana sudah ada tapi porak-poranda oleh oknum-oknum ini yang membuat kita wajar. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita kembalikan ke adik-adik ini ya. Ini tadi ada beberapa permasalahan. Satu, dana sudah ada, tapi langsung tidak langsung dikocok supaya dana itu tidak sampai ke targetnya apa yang dikehendaki oleh kegiatan sebenarnya, sehingga lalu menyeleweng karena kepentingan oknum gitu ya. Lalu yang kedua tadi itu ada pertanyaan juga, di Indonesia itu apa tidak punya budaya yang kira-kira mengikat persatuan dan kesatuan multikultural tadi itu. Lalu yang ketiga yang penting bagaimana dengan daerah-daerah yang lainnya masih sangat terlambat atau sangat lamban untuk menggiatkan itu tadi. Monggo dimulai dari Mas ini. Oke. Dari pertanyaan yang mana ini? Dari monggo mana yang ingat kita aja. Mas Irul. Ya dari mungkin yang kebudayaan dari tiap-tiap kota tadi, soalnya menyinggung Ponorogo juga. Ya selama sejauh pengamatan saya ketika saya hidup di Ponorogo, itu dukungan pemerintah benar-benar ada untuk kesenian reok Ponorogo tersebut. Salah satu contohnya, di setiap SMA di Ponorogo itu diwajibkan untuk ada kesenian reok Ponorogo, tari reok Ponorogo itu. Jadi ketika nanti ada waktu grebek suro itu dipentaskan juga tari grup-grup reok dari masing-masing sekolah dan juga kelompok-kelompok tari reok se-Indonesia. Selain itu 1 bulan sekali ketika malam bulan purnama di panggung alun-alun itu jadi ada 4 gelaran reok dan juga wayang berganti-gantian. Jadi pemerintah benar-benar mendukung sekali. Dan berhubungan dengan multikultural dan persatuan Indonesia, sebenarnya ada beberapa hal. Contohnya yang bisa menyatukan penduduk Indonesia, orang-orang Indonesia itu contohnya pasar sih sebenarnya. Jadi di pasar berbagai macam karakter orang
dengan latar belakang yang bermacam-macam berinteraksi di dalam satu wadah yang kita sebut pasar. Ada ya interaksi tawar-menawar, terus menawarkan barang dari pedagang, monggo silakan, tak kasih diskon, saya minta diskon, seperti itu. Jadi Madura malah sambil nyanyi, ada setong dua tiga ya itu. Madura sambil nyanyi itu bagus. Nah itu jadi ya salah satu contohnya pasar lah yang dari Madura ketawa. Itu sih ya, mungkin dari teman-teman mau Nah bisa mungkin menambahkan. mungkin kalau diringkas tadi gini Mas, adik-adik yang kedua ya, planningnya N-Kompas untuk itu apa, tapi tidak usah dijawab sekarang, nanti aja ya, karena memang sangat menarik ini. Jadi yang disampaikan oleh mas-mas dan adik-adik tadi itu begitu amat menarik, dan inilah sebenarnya masa depan anak-anak kita di negeri ini dan yang dipecahkan bersama. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, memang begitu amat menarik saat ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya. Nyanyian itu adik-adik mesti belum pernah tahu, karena mungkin bukan orang desa ya. Itu sir pong dele gosong, nah itu ya. Jadi kalau kedele itu dikupas, lalu tidak ada minyak, di sama pasir gitu. Tapi kalau menjadi hitam namanya gosong itu. Sir pong dele gosong sir, ya gitu. Terima kasih ya yang main viol tadi itu Mbak Nia ya, cantik, pinter lagi, lemah gemulainya ini. Nah, sekarang kepada ini ya, mas-mas tadi itu yang belum, yang mau tadi sampaikan, monggo. Mas Ari sama Mas Hamka. Terutama di sini kami pastinya ingin menyebarkan ke seluruh masyarakat, ingin memberitahu bahwa kita ini ada, Indonesia ini ada, inilah budaya kita. Jadi di sini kita istilahnya care and share. Jadi kita yang paling utama itu kita harus peduli dulu sama budaya kita masing-masing. Terus kita share, kita berbagi sesama, kita berbagi, kita mengenalkan budaya kita. Kemudian dari kami N-Kompas ada program-program yang tentunya tetap mendukung untuk saling bisa berinteraksi dengan masyarakat langsung. Itu salah satu programnya EGOS, itu nama N-Kompas Goes to School. Jadi kami di sini masuk ke sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai SMA, itu kita mengajarkan tentang multicultural. Apa itu multicultural? Bagaimana sih Indonesia itu seperti apa? Oh, biar mereka terbuka wawasannya bahwa Indonesia ini nggak cuma hanya di satu aja, tapi dari Sabang sampai Merauke luas. Jadi ada rasa kebanggaan dari mereka bahwa mereka merasa, oh saya orang Indonesia, saya bangga dengan Indonesia, seperti itu. Mungkin ada yang lain Mas? Ya, silakan Mas Hamka nambahi. Terima kasih. Jadi dalam kegiatan N-Kompas sendiri itu tetap simultan ya, kegiatannya mengenai multicultural dan keberagaman. Salah satu program N-Kompas yang terdekat itu bulan depan namanya Bhinneka Camp. Jadi sebelumnya kita udah adakan Bhinneka Camp. Jadi kita mengumpulkan pemuda-pemuda Indonesia yang sementara menempuh studi di Malang Raya dari berbagai latar belakang, suku, dan asal. Jadi ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, hingga NTT kemarin ada yang dari Alor, dari ujung Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam kegiatan tersebut kita
berkegiatan, nggak hanya diskusi, tapi kita berkegiatan yang fun. Jadi saling bekerja sama. Bagaimana sih? Apakah bisa sih orang-orang yang berbeda latar belakang itu menjadi satu tim dan bekerja sama untuk satu tujuan dalam sebuah games umpamanya. Jadi lalu di samping Anka, di samping bentuk-bentuk tulisan, diskus, apa juga kira-kira membuat inventarisasi berbentuk audiovisual misalnya? Oh iya. Yang sederhana. Kalau secara inventarisasi kita udah buat website, ada websitenya encompassindonesia.org.id, sama buat video tentang multicultural yang ada di Indonesia. Kebetulan itu untuk satu tim Encompass. Dari personal juga punya, masing-masing anggota juga punya. Seperti saya umpamanya, saya secara pribadi saya adalah Encompass Indonesia dan saya nulis dan saya juga publish website dan dalam berbahasa Inggris mengenai Indonesia dan pembacanya itu udah dari berbagai negara di dunia. Nah, itu bentuk-bentuk apresiasi saya kepada kecintaan saya terhadap Indonesia, karena menurut saya perbedaan itu seperti pelangi, berbeda-beda tapi bisa indah karena perbedaan itu. Jadi ada merah, kuning, hijau, biru, terus karena perbedaan itu indahnya karena disebut pelangi gitu. Jadi menurut saya kayak gitu. Jadi iya. Saya baru ingat kiriman surat dari New York dari seorang teman mengambil S3 di sana. Di surat yang sekarang masih saya simpan, dia mengatakan, kalau nanti anak-anak atau generasi di negeri timur yang sekarang namanya Indonesia itu bangkit di dunia maya dengan ilmu pengetahuan yang rajin dan pasti, orang di dunia itu tidak ada yang mampu mengalahkan. Karena apa? Karena memang di sini itu gudangnya ilmu pengetahuan. Coba bayangkan, Suara Kiprah Jati ini juga disetel di London, disetel di Den Haag, di mana-mana nyetel. Dan di sini saya katakan, waktu Raffles ke sini memerintah 2 tahun, berapa ton lontar leluhur kita yang dibawa ke sana? Kurang lebih 10 ton ilmu pengetahuan leluhur kita. Waktu Raffles 2 tahun saja dibawa 10 ton ke Inggris. Belum Belanda, berapa ratus tahun Belanda, di Lombok, ya, di Nusa Tenggara Barat, di Bali, semua produksi lontar umumnya adalah ditulis di daerah Jawa Timur, namanya Ampel Gading. Di sana ada gunung namanya Gunung Semeru. Gunung Semeru itu dulu menurut zaman purba tingginya sekitar 7.000 meter, sekarang 4.000 kurang sedikit, ya. Itulah disebut Pancamahabhuta. Artinya manusia mengenal 5 dasar kehidupan. Sehingga orang yang ada di Tibet sana yang beragama Buddha, kalau tidak salah kalimatnya dalam ucapan pertama, di dalam syair yang dibunyikan dalam doanya, ya Tuhanku yang duduk di singgasana mulia di Gunung Semeru. Ini kurang lebih ya. Yang dilindungi dengan bunga-bunga yang sumerbak wewangi dan buah-buah yang lezat dan indah-indah. Artinya ini semua kita adalah anak keturunannya orang yang beradab. Kalau saya bilang Jawa bukan suku, karena dulu penduduk masih sedikit, Grombo di tempat yang subur, sedang Jawa Dwipa itu luas sekali. Orang Papua Jawa, orang Nusa Tenggara Jawa, orang itu Dayak Jawa, Madura Jawa, Sunda Jawa, malah Jawa belum tentu Jawa seperti Jatikusumo ini, ya toh. Ilmunya nanggung, Jawa ndak, Cina enggak, Arab ndak, Duro ndak. Nah, tapi adik-adik tadi ada yang bertanya, apakah Indonesia punya budaya? Punya. Apa milik Indonesia? Adalah seni-seni tradisional dan kearifan-kearifan lokal itu adalah milik Indonesia. Seni tradisional dan kearifan lokal inilah dilindungi oleh suatu sistem filsafat. Filsafat ini adalah tuntunan pikiran mulai tahun 2000 sampai tahun 3000 yang akan datang.
namanya adalah Pancasila. Oleh karena itu target ketuhanan yang Maha Esa adalah setiap orang yang punya keyakinan agama ataupun aliran kepercayaan apapun, mari kumpul guyup supaya meraih yang paling tinggi, yaitu nilai Tuhan itu sendiri. Jadi bukan kok ketuhanan yang Maha Esa anti agama. Agama itu kelompok kecil karena setiap agama mempunyai keyakinan yang diatur. Kalau adik-adik di sekolahan seperti piramida, nah, orang belajar spiritual, suatu keyakinan itu berangkat dari suatu kitab misalnya, A, B, C, Al-Quran kayak, Alkitab kayak, Jabur kayak apa, pokoknya gitu ya. Itu agama akan mengambil kepercayaan sesuai dengan culture-nya. Meskipun kitabnya satu, agama ini belum tentu. Kalau satu sama lain cocok dengan kitab ini, lah itu juga harus kita iyakan. Tidak boleh kita perdebatkan. Karena kemampuan orang untuk mengangkat pengetahuan meraih sang gaib tidak bisa disamakan. Diayomi dengan paham yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, hai orang Islam. Seperti di Monas itu adik-adik, di Monas itu segi 4. Merdeka Barat, Merdeka Selatan, Merdeka Utara, Merdeka Timur. Di sini ada Sangga. Ini namanya Yoni. Ini Ibu. Ini Lingga. Ini Bapak. Semua agama mengarah kepada sujud terhadap Ibu lalu ke Bapak. Kalau ke sana langsung nggak diterima. Baca kitab suci. Mesti ke Ibu, ke Bapak. Semua agama. Al-Quran juga begitu, Alkitab begitu. Semua kearifan lokal apalagi. Coba tadi waktu adik-adik dari Kalimantan menggambarkan suatu indahnya Ibu Pertiwi yang cantik, yang lemah gemulai. Artinya tato adalah keragaman budaya. Wong itu nanti pulang dibusek ya kena ya. Itu dari spidol ya. Itu keragaman. Dan kita tahu bahwa ini mikrokosmos jagat cilik nanti akan menjadi tanah, akan kembali menjadi air, akan kembali ke udara, akan kembali ke api. Dan terima kasih matahari tiap hari sudah diberi cahaya sehingga menggerakkan jantung kita untuk bernapas. Itulah kemurahan yang Maha Esa. Yang Maha Esa bukan sulapan, mempunyai sistem, struktur dan mekanisme. Ini hanya dimengerti oleh leluhur kita di Nusantara ini. Adik-adik jangan menyerah, masih harus gagah perkasa. Negeri ini dalam keadaan yang begitu menyulitkan untuk yang muda. Tapi yang muda harus ceria, harus terang memandang ke depan. Leluhur kita dengan susah payah mendirikan negeri ini supaya damai dan merdeka. Jangan mau untuk diporak-porandakan. Menyatu dalam jiwa, Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita bangga dengan adik-adik kita. Sampai ketemu di Kiprah Jati tiap hari Minggu jam 7 sore dan diulangi setiap hari Senin jam 12 siang. Masih dalam semangat Kiprah Jati.